Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisma, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam STKIP Al-Maksum Langkat. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Ibu Haryati MPD. Berikutnya, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ keseluruhan pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantong empedu, kelenjar air liur, hati. Kerja sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan ragam hormon. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke saluran tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk fases. Selanjutnya, mengapa sistem pencernaan manusia itu penting? Karena pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Zat gizi pun diperlukan untuk membentuk energi pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Makanan yang Anda konsumsi akan diuraikan menjadi dua macam zat gizi, yaitu ada zat gizi makro atau makronutrien yang ditumbuhkan dalam jumlah banyak, serta zat gizi mikro atau mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Di sisi lain, zat gizi yang termasuk mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mikronutrien berperan besar dalam produksi energi, sistem imun, pertumbuhan, keseimbangan cairan, dan masih banyak lagi. Berikut urutan pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isi ke dalam usus kecil. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan menyerap zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus,
Sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan dalam darah. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitaran usus halus yang terlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecahkan bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang terakhir, rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi fases kemudian disalurkan ke dalam rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan fases. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Fases nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir di saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran fases.